Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa sana'an lillah. Allahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri kelas 10, pada hari ini kita akan kembali memasuki pembelajaran ilmu kalam. Baik, para santri, mudah-mudahan kita pada kali hari ini dalam keadaan sihat walafiat, selalu dalam lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalian sudah mungkin pernah mendengar ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Nah, ilmu kalam bisa juga dikatakan dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid, atau di dalam dunia perkuliahan itu dikatakan adalah ilmu teologi. Yang sangat populer, yang sangat kita kenal di masyarakat kita atau di kampung kita itu adalah ilmu sifat 20. Jadi orang yang mengaji ilmu sifat tauhid atau sifat 20 itu sama dengan ilmu kalam. Kita tahu bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dan bermuara pada pilar pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari ketiga pilar tersebut, akidah merupakan pondasi yang melandasi keberagamaan seseorang. Tanpa akidah yang benar dan kuat, maka bangunan keberagamaan seseorang akan rapuh, bahkan bisa runtuh. Dengan demikian, segala bentuk ibadah yang kita lakukan harus didasari oleh akidah yang kuat dan kokoh. Tanpa akidah, ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kalimat yang kita sampaikan tadi, jelaslah bahwa kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah, atau yang kita kenal tadi adalah ilmu tauhid, ilmu kalam, sifat 20 itu adalah namanya ilmu akidah. Yang kedua yang wajib kita tuntut adalah ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Ilmu syariat adalah ilmu fikih. Belajar cara sembahyang, cara bertransaksi jual beli, pokoknya tentang kehidupan kita untuk beribadah, itu adalah lewat ilmu syariat atau belajar ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak. Apa itu ilmu akhlak? Ilmu akhlak adalah ilmu tentang membersihkan diri kita, atau yang kita kenal dengan ilmu tasawuf. Jadi yang pertama tadi adalah ilmu akidah, ilmu syariat, dan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf.
Nah, ketiganya ini adalah wajib kita tuntut sebagai kita orang Islam. Jadi bila orang itu mengaku orang beriman dan orang yang Islam, itu mereka wajib menuntut ilmu yang tiga ini. Nah, kalau yang lain itu kan, kalau sudah ada yang menuntut ilmu itu gugurlah dosa kita. Contoh di kampung kita itu harus ada kita orang yang bisa menuntut ilmu atau mempunyai ilmu tentang ilmu dokter. Nah, itu kalau sudah ada yang jadi dokter di situ kita sudah gugur kewajiban kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 16 atau An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Hampir setiap orang di dalam kehidupan ini adalah berbuat baik dan perbuatan itu mendapat penilaian atau pengakuan dari orang lain. Pernah kalian membaca sejarah yang mencatat tokoh-tokoh dunia yang terkenal karena jasa-jasa mereka terhadap kemanusiaan? Sebagaimana kita pernah dengar dulu adalah pemain sepak bola yang terkenal dan dia menyumbangkan sepatu emasnya untuk kemanusiaan membantu rakyat Palestina. Jadi sepatunya itu, sepatu emas itu dijual. Dan sepatu kita kan payu dijual, sepatu emas itu hadiah daripada dia adalah pemain sepak bola yang terkenal. Siapa yang terkenal? Ada Ronaldo, siapa-siapa itu. Nah, sebagian dari tokoh-tokoh tersebut itu mendapat penghargaan dunia seperti penghargaan namanya adalah Nobel. Mereka telah mencurahkan baktinya untuk membantu banyak manusia di belahan dunia ini atau menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan surah An-Nahl ayat 97 tadi, ternyata perbuatan baik seseorang belum tentu itu mendapat pengakuan dari Allah dan dibalas dengan pahala. Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau keimanan yang benar, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah hakikat akidah itu? Bagaimana pula kedudukannya dalam Islam? Jadi jelas apabila dia tidak beriman, tidak punya akidah, itu hanya dia dapat pengakuan kebaikan di dunia. Tetapi di akhirat
dia tidak akan dapat pahala. Contoh, orang yang tidak Islam atau orang kafir, itu dia sangat banyak mendermakan atau menyumbangkan hartanya. Dia hanya di dunia itu dapat kebaikan, tapi di akhirat dia tidak ada dapat pahala. Kalau umat Islam, kalau kita beriman dan punya akidah yang benar dengan ikhlas, di dunia kita dapat kebaikan, di akhirat kita dapat balasan pahala. Nah, demikian itu pengantar daripada ilmu kalam. Silakan para santri untuk menyimak yang disampaikan dan juga membaca teks yang dibagikan ini dengan benar, dipahami, diteliti. Kemudian santri juga diminta untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian akidah secara bahasa menurut Hasan al-Banna. 1. Yang nomor 2, mengapa Anda sekarang ini mengimani Islam? Artinya, mengapa Ikam itu jadi beragama Islam? Nah, itu soal nomor 2. Soal nomor 3, apa ciri-ciri bahwa seseorang itu memiliki akidah atau keyakinan yang kuat? Nah, jadi atau apa indikasi atau ciri-ciri bahwa seseorang memiliki akidah yang kuat? Nah, itu ciri-cirinya apa? Nah, itu tuliskan. Jadi orang itu kenapa jadi imannya kuat? Nah, ciri-cirinya apa? Nah, bisa kan melihat orang itu imannya kuat ya. Nah, itu soal nomor 3. Soal nomor 4 yang terakhir, adakah manusia yang tidak memiliki akidah? Tolong jelaskan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapat ilmu dari Allah. Jawaban dimintakan lewat pesan suara. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.